Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 22. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen, beraninya kau membunuh tetua klan Zhangku, kata kepala klan Zhang dengan marah setelah ia berhasil mengatasi keterkejutannya. Sekelompok anggota klan Zhang bergegas maju, seolah-olah mereka ingin memulai perkelahian. Tetua pertama Xiao Qiang bergegas maju. Sekelompok kultivator klan Xiao juga bergegas maju tanpa rasa takut. Xiao Chen tersenyum dingin, mereka ingin membunuhku, kenapa aku tidak membunuh mereka? Yang paling kubenci adalah pengkhianat sepertimu, menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Jika kau tidak ingin putramu dibunuh saat ia keluar, maka kau harus berhenti melakukan hal-hal seperti ini. Dan untuk klan Tang, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Tang Tian, berhentilah bermain trik seperti itu. Jika kau tidak takut aku akan mengakhiri garis keturunanmu, aku tidak keberatan membantumu. Sungguh tak tertahankan, Xiao Chen, apa kau berniat memulai perang antar klan kita sebelum janji 10 tahun? Kau bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri garis keturunanku. Wajah Tang Tian memerah, dan orang-orang di belakangnya juga mengerumuni mereka, melotot seperti harimau yang sedang mengamati mangsanya. Catatan, melotot seperti harimau yang sedang mengamati mangsanya adalah ungkapan Tiongkok yang berarti mengamati dengan penuh nafsu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Xiao Qiang yang pendiam tiba-tiba membuka mulut, kalau kau mau perang, ya perang saja. Klan Xiaoku hanya takut kau tidak sebanding. Berikan segalanya dan gunakan jurus apapun yang kau punya. Klan Xiaoku akan menghadapimu secara langsung. Meskipun klan Xiaoku tidak kuat, kami tidak akan seperti orang-orang yang bersekutu di belakang orang lain dan bermain trik. Bahkan sebelum ujian dimulai, kalian mengirim 2 tetua dari keluarga kalian sendiri untuk menyergap kami di perkemahan klan Xiao. Sayang sekali kehendak langit melampaui kehendak manusia, yang menyebabkan orang-orang kalian terbunuh. Ekspresi Du Gufeng berubah, ada hal seperti itu yang terjadi. Tang Tian berpikir cepat, masalah ini bukanlah masalah besar dan telah membuatnya melanggar perjanjian dengan Tuan Kota. Karena itu, ia tidak bisa mengakuinya. Xiao Qiang, jangan menuduh orang lain secara membabi buta. Jika kau ingin menuduh seseorang, kau harus menunjukkan buktinya terlebih dahulu. Bukti, mayat para tetua dari kedua klan kalian sudah kami kubur sejak lama. Kalau kalian mau bukti, aku bisa pergi dan menggalinya sekarang. Aku ingin kalian menjelaskan apa yang dilakukan para tetua dari kedua klan kalian di perkemahan klan Xiao sebelum pengadilan dimulai. Tang Tian dan kepala klan Zhang terkejut, mereka tidak menyangka keempat orang ini sudah mati, dan jasad mereka ditemukan oleh orang-orang klan Xiao. Hal ini membuat mereka sulit menjelaskan diri. Du Gufeng angkat bicara untuk mencoba menyelesaikan situasi, tetua Xiao, karena tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang terluka, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini untuk sementara? Klan Xiao mendapatkan hasil panen yang luar biasa dalam ujian ini. Aku pasti akan melaporkannya kepada atasan saat aku kembali. Sebagai penguasa kota Mohe, hal yang paling tidak ingin dilihat Du Gufeng adalah perang antar 3 klan. Perang itu akan menyebabkan banyak kematian dan kerusakan. Ketika atasannya menyelidikinya, akan sulit baginya untuk terhindar dari masalah. Xiao Qiang juga tidak ingin berperang sekarang. Situasinya sekarang sudah jelas, klan Zhang dan klan Tang telah membentuk aliansi, dan ada kekuatan besar di belakang mereka yang mendukung mereka. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi klan Xiao. Jika perang pecah, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mempertaruhkan segalanya pada duel janji 10 tahun. Du Gufeng sudah menebak apa yang dipikirkan Xiao Qiang ketika melihat Xiao Qiang diam saja. Ia menatap para ketua klan dari 2 klan lainnya. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Boleh saja ada persaingan, tapi jangan sampai-sampai ke taraf hidup dan mati. Meskipun Tang Tian dan kepala klan Zhang bersalah, Tuan Kota bersedia memberi mereka jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Ia juga sengaja mengatakan beberapa hal sebagai formalitas. Sidang telah berakhir, semua orang tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Kalian semua boleh kembali, kata Du Gufeng akhirnya. Hasil ujian diumumkan ke seluruh kota Mohe keesokan harinya, dan klan Xiao kembali meraih juara pertama. Namun, tidak diketahui bagaimana, dan proses ujian tersebut disebarkan oleh seseorang. Masalah Xiao Chen yang tiba-tiba mengeluarkan sekitar 20 inti iblis tingkat 3 di depan klan Zhang dan klan Tang tersebar kemana-mana menjadi pembicaraan di kota. Kemenangan Xiao Chen atas Zhang He pun menjadi topik perbincangan di antara semua orang.
Semua orang percaya bahwa dengan Xiao Chen, klan Xiao tidak perlu khawatir tentang janji 10 tahun yang akan terjadi sekitar sebulan kemudian. Kota Mohe, klan Xiao. Setelah persidangan berakhir, tetua pertama dengan tegas memerintahkan Xiao Chen dan para kultivator lain yang sedang mempersiapkan janji 10 tahun untuk tinggal di rumah dan tidak keluar rumah. Di saat kritis seperti ini, jika para kandidat terluka, itu akan berdampak buruk bagi janji 10 tahun. Meskipun klan Zhang dan klan Tang telah berjanji untuk tidak lagi berbuat curang, mereka tetap tidak boleh lengah. Jika terjadi sesuatu, selama tidak ada bukti, tidak ada yang bisa dilakukan. Xiao Chen berdiri di halaman sambil memegang pisau kecil, ia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Ia sedang mengukir sesuatu di kayu spiritual yang diperolehnya dari roh pohon itu. Meja batu itu dipenuhi beberapa patung kecil yang diukir Xiao Chen. Ada banyak jenis burung, binatang buas, manusia, ada berbagai macam patung. Namun, kualitasnya bervariasi, ada yang bagus dan yang buruk. Kebanyakan dari mereka, bentuknya tidak dapat dikenali. Dalam beberapa hari setelah kembali dari hutan suram, Xiao Chen merasa telah mencapai batas seorang master bela diri. Selama ia menemukan momen yang tepat, ia dapat langsung menerobos. Karena itu, ia tidak memfokuskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Lagi pula, mereka yang berpartisipasi dalam janji 10 tahun adalah para master bela diri awal, paling banter. Oleh karena itu, tidak ada gunanya baginya untuk berkultivasi. Sebaiknya ia memanfaatkan waktu ini untuk membaca mantra dan jimat dalam kompendium kultivasi. Setelah kembali, ia membeli sejumlah besar kayu dan mulai melatih keterampilan mengukirnya. Setelah menghabiskan seminggu untuk ini, ia mengukir lebih dari 1000 patung menggunakan kayu biasa ini. Kini, Xiao Chen akhirnya mulai mencoba mengukir pada sepotong kayu spiritual. Namun, ia hanya menggunakan sebagian kecilnya. Xiao Chen dengan lembut meletakkan patung seukuran jarinya ini di tangannya. Patung itu adalah seekor burung layang-layang, makhluk dari kehidupan sebelumnya. Saat ini, meskipun ia telah selesai mengukirnya dan tampak sangat mirip, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang kurang anggun pada patung itu. Tuan muda kedua, Anda mengukir lagi. Anda benar-benar malas. Saya baru saja melihat Nona Yulan dan Xiao Jian berduel di lapangan latihan. Mereka sangat cemas dan bekerja sangat keras. Bauer membawa tas besar sambil berjalan mendekat. Xiao Chen tersenyum lembut mendengarnya. Ia mengambil salah satu patung di atas meja batu dan berkata kepada Bauer, "Ini untukmu, apakah terlihat bagus?" Bauer menerimanya dan melihatnya. Ia menyadari bahwa patung itu dibuat menyerupai dirinya. Sedikit tersipu, ia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tuan muda kedua, bagaimana mungkin Anda? Anda benar-benar membuat patung saya. Setelah mengatakan itu, ia meletakkan barang-barang yang dibawanya, mengambil patung itu, dan berlari dengan malu-malu. Xiao Chen memperhatikan punggung Bauer menghilang. Sambil tersenyum lembut, ia memandangi barang-barang yang dibawa Bauer, merasa sangat bersyukur. Selama beberapa hari ini, Xiao Chen tidak bisa keluar. Jadi, apapun yang ingin dibelinya, Bauer harus pergi mencarinya. Lagi pula, ia menggunakan barang-barang ini dalam jumlah besar, jadi itu sulit bagi gadis itu. Sambil membawa barang-barang yang dibeli Bauer, Xiao Chen perlahan menuju kamarnya. Setelah memasuki kamarnya, Xiao Chen memasang ekspresi riang di wajahnya. Ia mengambil patung burung layang-layang yang diukir dari kayu spiritual dan menggenggamnya. Dengan konsentrasi penuh, ia mengetuknya pelan, dan energi spiritual di tubuh burung layang-layang itu tiba-tiba menjadi sangat padat, memancarkan cahaya kehidupan. Puda, burung layang-layang itu tumbuh lebih besar, hingga seukuran burung biasa, dan mengepakkan sayapnya. Ia benar-benar hidup, ada suara merdu, sungguh menyegarkan. Kesuksesan, Xiao Chen berpikir riang dalam hatinya. Ini adalah mantra dalam kompendium kultivasi untuk mengubah benda menjadi pasukan, mantra pemberian kehidupan. Mantra ini dapat mengubah benda mati menjadi makhluk tingkat tinggi. Namun, karena kultivasi Xiao Chen saat ini masih rendah, ia tidak dapat menciptakan pasukan hanya dengan menaburkan kacang. Ia harus terlebih dahulu mengukir makhluk yang ingin ia ciptakan. Selain itu, materialnya harus mengandung energi spiritual. Catatan, Sado Chengbing, kacang yang ditabur di tanah akan berubah menjadi prajurit dengan sihir, menghasilkan keajaiban. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah mencoba berkali-kali menggunakan patung-patung yang ia ukir dari kayu biasa, tetapi tidak pernah berhasil. Baru hari ini, ketika ia menggunakan patung yang terbuat dari kayu spiritual, ia berhasil menggunakan mantra ini. Xiao Chen merentangkan tangannya ke udara, dan burung layang-layang itu merasakan niat Xiao Chen. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke tangannya.
Xiao Chen tersenyum lembut dan dengan hati-hati membelai makhluk ciptaannya. Xiao Chen mengalihkan pandangannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke barang-barang yang dibeli Bauer. Ia mengeluarkannya satu persatu dan meletakkannya di atas meja, sebuah kuas, sebotol besar darah binatang roh, dan setumpuk kertas kuning. Kertas kuning itu bukan kertas biasa, terbuat dari kulit dan tulang binatang roh, dan harganya sangat mahal. Ketika Xiao Chen mengetahui bahwa kertas seperti itu tersedia untuk dijual di dunia ini, ia sangat gembira sepanjang hari. Kertas ini sangat cocok untuk membuat jimat. Namun, orang-orang di dunia ini hanya tahu khasiatnya karena tidak mudah lapuk dan hanya menggunakannya untuk menulis dokumen penting atau buku. Sungguh sia-sia bahan yang begitu bagus. Jimat adalah metode serangan yang penting di antara mantra abadi. Dulu, kultivasi Xiao Chen tidak memadai dan ia tidak punya waktu untuk mempelajarinya, jadi ia tidak mempelajarinya. Sebelum pertempuran besar terjadi, Xiao Chen sebenarnya punya banyak waktu luang. Jadi, jika dia tidak meluangkan waktu untuk meneliti hal ini, akan sangat disayangkan. Xiao Chen menuangkan darah binatang roh ke dalam botol tinta, lalu ia mengeluarkan inti iblis tingkat 3 dan menghancurkannya menjadi bubuk sebelum menaruhnya di dalam botol tinta. Darah binatang roh di dalam botol langsung mendidih, dan terdapat ki berwarna abu-abu di permukaannya. Darah merah itu berubah menjadi ungu tua. Xiao Chen merasakan kepuasan tersendiri saat melihat energi spiritual dalam darahnya meningkat berkali-kali lipat saat ia menambahkan inti iblis. Mengambil kuas, ia mencelupkannya ke dalam cairan ungu. Xiao Chen mulai menggambar jimat. Hanya dengan satu pikiran, energi spiritual di sekitarnya perlahan mulai bergerak menuju ujung kuas. Setiap kali Xiao Chen bergerak, tulisan-tulisan jimat muncul di kertas kuning. Titik-titik cairan ungu yang melewatinya memancarkan cahaya redup. Ketika Xiao Chen menyelesaikan goresan terakhirnya, cahaya di kertas itu pun meledak. Aliran cahaya mengikuti tulisan-tulisan jimat aneh itu dan menciptakan formasi kecil. Xiao Chen menyingkirkan kuasnya dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya di kertas kuning itu pun meredup. Setelah Xiao Chen membuat segel tangan, kertas itu dengan cepat terlipat, berubah menjadi bentuk segitiga saat Xiao Chen menggenggamnya. Xiao Chen menghela napas lega. Jimat ini bisa dibilang dibuat dalam satu tarikan napas, tanpa kesalahan. Meskipun hanya jimat tipe serangan paling dasar, Xiao Chen sudah puas berhasil pada percobaan pertama. Puji, Xiao Chen melemparkan jimat di tangannya, jimat segitiga itu terbuka di udara, lalu meledak dengan suara bang, menciptakan bola api seukuran telapak tangan. Burung layang-layang yang terbang riang di udara terkejut, lalu jatuh dengan suara putong. Ia kembali menjadi patung kayu, dan tidak ada lagi energi spiritual di kayu spiritual. Melihat semua ini, Xiao Chen tak kuasa menahan senyum getir. Ia memang menggunakan material berkualitas tinggi dan metode yang canggih, tetapi karena kualitas jimat itu terlalu rendah, dengan kekuatannya yang kecil, bahkan nyamuk pun akan sulit dibunuh. Yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi adalah apa yang terjadi pada burung layang-layang yang ia ciptakan, meskipun serangan tersebut mudah diabaikan. Aku harus terus bekerja keras, membuat jimat dengan kualitas lebih tinggi, dan patung yang lebih kuat, Xiao Chen menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan tanggal janji 10 tahun semakin dekat. Xiao Chen mengurung diri di rumah, meneliti jimat dan mantra pemberian kehidupan. Ia menghabiskan waktu dalam isolasi, memilih untuk tidak meninggalkan rumah selama masa itu. Xiao Chen mengikuti metode yang tercantum dalam kompendium kultivasi, dan menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung kayu tersebut. Dengan suara, patung kayu itu berubah menjadi seorang wanita yang memancarkan cahaya keemasan, dan melayang di udara. Wanita itu memegang tombak emas panjang. Ia mengayunkannya pelan di udara, dan aliran ki naga berkumpul di tombak itu. 9 bayangan naga emas muncul di belakangnya, memancarkan kekuatan naga ke sekelilingnya. Ledakan. Sebelum senyum Xiao Chen sempat memudar, wanita itu hancur, berubah menjadi tumpukan abu, dan berhamburan perlahan ke udara. Masih gagal, desah Xiao Chen dalam hati. Kemajuannya dalam jimat memang hebat, tetapi ia masih belum sepenuhnya berhasil dalam mantra pemberian kehidupan. Tidak lagi sulit bagi Xiao Chen untuk mengukir beberapa hewan kecil dan membiarkannya hidup sementara. Namun, ia masih belum berhasil menciptakan prajurit dan senjata sungguhan. Wanita ini diukir dalam wujud Yue Ying. Yue Ying adalah wanita terkuat yang pernah ditemuinya. Terlebih lagi, formula perubahan karakter dari Battle Sage Origins milik Xiao Chen berhasil menangkap jejak teknik bela diri yang digunakannya. Dengan demikian, teknik tersebut dapat berhasil diintegrasikan ke dalam dirinya. Namun, selama setengah bulan terakhir ini, Xiao Chen terus merasa kehilangan sesuatu yang penting.
Makhluk hidup yang ia ciptakan untuk bertempur tidak mampu bertahan lebih dari 3 detik. Mungkinkah ia baru bisa berhasil setelah menjadi master bela diri? Xiao Chen berpikir dengan ragu. Hanya tersisa setengah meter dari potongan kayu spiritual yang awalnya sepanjang 1 meter. Kemungkinan Xiao Chen masih tersisa sangat kecil. Sulit menemukan kayu dengan sifat spiritual seperti ini, jadi Xiao Chen meminta Baoer berkeliling paviliun Linlang, bahkan di cabang Kabupaten Qizi, untuk mendapatkan lebih banyak. Sangat jarang menemukan sepotong kayu seperti ini dalam setahun. Kayu spiritual yang sudah berumur tertentu bahkan lebih sulit ditemukan. Sekalipun kayu spiritual semacam ini tersedia, sepertinya Xiao Chen tidak bisa mendapatkannya karena permintaannya yang tinggi. Begitu tersedia, kayu tersebut langsung dibeli oleh para alkemis dengan harga tinggi. Meskipun Xiao Chen cukup cemas, ia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ia tidak bisa terburu-buru. Mengenai hal-hal pemahaman atau spiritualitas, semakin terburu-buru seseorang, semakin kecil kemungkinan ia akan merasakan perasaan seperti itu. Kembali ke meja, suasana hati Xiao Chen yang agak tertekan sedikit membaik. Di sekeliling meja berserakan jimat-jimat yang ia ciptakan selama beberapa hari terakhir. Jimat-jimat yang tercantum dalam kompendium kultivasi sangat rumit dan memiliki banyak jenis. Berbagai jenis jimat ini dapat menyebabkan sakit kepala, sungguh terlalu berat untuk dilihat. Untuk memudahkannya mengurutkannya, Xiao Chen membaginya menjadi 3 kategori, tipe serangan, tipe pertahanan, dan tipe khusus. Jimat tipe serangan terutama menggunakan energi spiritual dengan atribut yang berbeda-beda. Semakin rumit naskah jimat, semakin banyak atribut yang dimiliki jimat tersebut, dan serangannya pun akan semakin kuat. Sedangkan untuk jimat tipe pertahanan dan tipe khusus, secara teori fungsinya sama dengan jimat tipe serangan, hanya saja penggunaannya sedikit berbeda. Jimat dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, ia hanya mampu memahat jimat tingkat 2. Ia juga mampu memahat jimat tingkat 3, tetapi tingkat kegagalannya sangat tinggi. Setelah mencoba beberapa kali, Xiao Chen berhenti. Terlalu banyak material yang terbuang, dan keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian yang dideritanya. Tuan muda kedua, tetua pertama meminta Anda untuk pergi ke aula utama. Katanya ada tamu penting di sini, suara merdu Baoer terdengar dari luar pintu. Xiao Chen membuka pintu dan keluar. Ia berkata dengan ragu, tamu penting. Baoer, kau tahu siapa dia? Baoer tersenyum nakal, cantik sekali, sangat cantik. Tetua pertama sangat menghormatinya, memanggilnya Nona Feng. Nona Feng, Feng Feixue. Mata Xiao Chen berbinar, apakah gadis itu mengenakan pakaian pria? Baoer menjawab dengan aneh, Tuan muda kedua, bagaimana Anda tahu? Tidak bisakah aku memprediksinya? Xiao Chen tersenyum lembut, seharusnya benar, pikir Xiao Chen dalam hati, itu pasti Feng Feixue. Aneh sekali, apa yang dia lakukan di klan Xiao kita saat ini? Hanya tinggal setengah bulan lagi menuju janji 10 tahun, apakah ini hanya suatu kebetulan? Setelah melewati beberapa taman, Xiao Chen segera tiba di aula utama. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah selain Xiao Qiang dan Feng Feixue, Xiao Jian dan Xiao Yulan juga hadir. Tuan muda Xiao, sudah lama tak berjumpa. Feng Feixue mengenakan pakaian pria, memancarkan aura kepahlawanan, ia masih tampak anggun seperti sebelumnya. Xiao Chen tersenyum lembut, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bertemu denganmu di mana-mana, Nona Feng benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika ketiga orang di samping melihat bahwa Xiao Chen mengenal Feng Feixue, mereka tercengang. Xiao Qiang bertanya, Xiao Chen, kamu sudah kenal Nona Feng? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Yulan dan Xiao Jian penasaran dengan jawaban Xiao Chen atas pertanyaan Xiao Qiang. Xiao Chen menemukan kursi dan duduk di samping Xiao Yulan, aku tidak bisa bilang aku mengenalnya. Kami sudah bertemu beberapa kali. Bisakah tetua pertama memperkenalkan kami dengan baik? Xiao Qiang tersenyum mendengarnya, ini Nona Feng Feixue. Asosiasi pedagang yang dikelola oleh klannya adalah yang terbesar di negara Qin besar. Bisnis mereka tersebar di seluruh benua. Bahkan di negara Jin besar, mereka termasuk yang teratas. Nenek moyang mereka dan klan Xiao kita memiliki semacam hubungan, ada ekspresi sedih samar di matanya saat Xiao Qiang mengatakan ini. Feng Feixue dengan tajam memperhatikan kesedihan samar di mata Xiao Qiang. Ia tersenyum acuh tak acuh, tampak sangat tenang, Paman Xiao terlalu sombong. Kami hanyalah pengusaha. Meskipun ia mengatakannya dengan rendah hati, cara bicaranya menunjukkan bahwa ia telah menerima kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen dan dua orang lainnya tercengang. Benua Tianwu begitu besar, namun klannya mampu mengembangkan bisnis mereka ke seluruh penjuru benua.
Kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini tidak bisa diremehkan. Namun, dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan dengan leluhur klan Xiao? Sekalipun dulu mereka memiliki hubungan dengan leluhur klan Xiao, sekarang mereka tidak perlu mengunjungi klan Xiao. Xiao Qiang memandang mereka bertiga dan berkata, "Karena kalian bertiga sudah di sini, aku akan memberitahu kalian tujuan kunjungan Nona Feng." Setelah janji 10 tahun berakhir, apapun hasilnya, Nona Feng bermaksud memikirkan cara untuk merekomendasikan kalian semua ke sekolah Qin Surgawi. Sekolah Qin Surgawi, ketika mereka bertiga mendengar kata-kata ini, hati mereka bergejolak dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Sekolah Qin Surgawi adalah salah satu dari 5 sekolah besar di benua Tianwu. Sekolah ini terletak di ibu kota negara Qin besar. Bahkan, sekolah ini telah berdiri lebih lama dari negara Qin besar. Menurut legenda, Kaisar pendiri negara Qin besar, Yingzheng, belajar di sekolah Qin Surgawi sejak muda. Setelah mendirikan negara, ia segera mendeklarasikan sekolah Qin Surgawi sebagai lembaga nasional. Selain 3 tanah suci di benua Tianwu, ada beberapa kekuatan lain yang telah ada sebelum dinasti Tianwu. Beberapa di antaranya bahkan lebih tua dari tanah suci tersebut. Kekuatan-kekuatan ini telah diwariskan sejak dinasti Tianwu. Di hati orang-orang, tidak banyak perbedaan dengan Tanah Lubang. Contoh kekuatan semacam ini di negara Qin besar adalah Sekte Pedang Berkabut, Paviliun Pedang Surgawi, dan Istana Roh Malam. Sekte Qin Surgawi adalah eksistensi yang berada di antara kedua jenis kekuatan ini. Sekte ini lebih kuat daripada tanah suci palsu, tetapi lebih lemah daripada ketiga tanah suci tersebut. Namun, ada perbedaan mendasar dari sekte-sekte tersebut. Sekte ini tidak akan ikut campur dalam perebutan kekuasaan antar sekte. Sekte ini hanyalah sebuah sekolah untuk belajar. Bahkan ketika terjadi konflik internal dalam keluarga kekaisaran, para senior sekolah kuno yang sangat kuat tidak mengulurkan tangan membantu. Xiao Jian menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya, "Dengan bakat kita, bisakah kita benar-benar bergabung dengan sekolah Qin Surgawi?" Feng Feixue tersenyum acuh tak acuh, "Kau tak perlu khawatir tentang ini. Ujian masuk sekolah tidak hanya didasarkan pada tingkat kultivasi. Yang terpenting adalah kemampuan bertarung. Lagi pula, dengan kultivasimu saat ini, bakatmu tidak bisa dianggap buruk di negara ini. Yang terpenting, beberapa klan besar punya beberapa tempat khusus. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali." Xiao Jian tidak bodoh, ia segera mengerti maksudnya. Ia bertanya terus terang, "Tempat-tempat ini seharusnya sangat berharga. Apakah kau punya tuntutan tertentu kepada kami dengan memberikannya? Aku rasa kau tidak akan bermurah hati seperti itu." Feng Feixue tak kuasa menahan senyum ketika mendengar ini. "Tuan muda pertama memang sangat belak-belakan, tapi saya sungguh tidak punya tuntutan apapun. Kalau tidak percaya, tanya saja Paman Xiao." Mereka bertiga mengalihkan pandangan ke Xiao Qiang, ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Sungguh tidak bisa dipercaya bahwa tidak ada tuntutan sama sekali. Xiao Qiang mengangguk, "Kalau ada masalah, sampaikan saja. Kalau kamu tidak mau pergi, Nona Feng tidak akan memaksamu." Xiao Jian mengucapkan terima kasih banyak atas niat baik Nona Feng. "Saya sungguh ingin pergi, mohon maaf atas kata-kata saya sebelumnya." Catatan, dalam budaya Tiongkok kuno, terkadang ketika seseorang bersikap sangat hormat, mereka mungkin menyebut diri mereka sendiri sebagai orang ketiga. Itu cara yang lebih formal untuk menyampaikan sesuatu. Kita lanjut ke alur ceritanya. "Aku ingin tahu seberapa luas langit ini, dan berapa banyak jenius berbakat yang ada di bumi ini. Jika aku tinggal di kota Mohe selamanya, aku pasti akan menyesalinya." Ada sedikit semangat heroik dan ketulusan dalam nada bicara Xiao Jian. Xiao Yulan menatap Xiao Chen. Matanya berbinar penuh harap, "Sepupu Xiao Chen, kau mau pergi? Aku akan lihat nanti saat ayah keluar dari pengasingannya," kata Xiao Chen, agak menghindari pertanyaan itu. Meskipun Xiao Chen sangat menantikan untuk bergabung dengan sekolah Qin Surgawi, ia tidak seberuntung Xiao Jian. Mengenai seberapa luas langit dan berapa banyak jenius berbakat yang ada, mungkinkah jawaban ini ditemukan di sekolah Qin Surgawi? Ketika mata seseorang tertutupi sehelai daun, ia tak dapat melihat Gunung Tai. Langit yang Anda lihat mungkin hanyalah sehelai daun di mata orang lain. Catatan, ketika mata seseorang tertutupi oleh daun, dia tidak dapat melihat Gunung Tai, ini berarti dia tidak dapat melihat gambaran yang lebih luas. Kita lanjut ke alur ceritanya. Xiao Chen sudah lama memutuskan untuk meninggalkan klan Xiao setelah janji 10 tahun. Kemana ia akan pergi, ia belum memutuskan. Setelah masalah dengan Ao Jiao, pedang bayangan bulan tidak lagi memanggilnya. Tempat yang benar-benar ingin ia tuju tetaplah Paviliun Pedang Surgawi. Memikirkan Ao Jiao,
Perasaan tertekan yang selama ini ditahan Xiao Chen pun meledak, menyebabkan dia merasa kehilangan. Xiao Jian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Chen. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap tetua pertama. Xiao Qiang tersenyum lembut, tak masalah. Setelah kepala klan keluar dari pengasingan, beliau akan menghormati keputusanmu. Beliau sama sekali tak akan menghentikanmu. Xiao Yulan tak kuasa menahan rasa kecewa ketika menyadari Xiao Chen tak kunjung pergi. Ia berkata dengan sedih, "Nona Feng, bolehkah saya mempertimbangkan ini sebentar?" Melihat ekspresi Xiao Yulan, kilatan aneh melintas di mata Feng Feixue, tetapi segera menghilang. Feng Feixue tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan pergi selama sebulan, kamu bisa meluangkan waktu dan mempertimbangkannya dengan matang." Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen, "Tuan muda Xiao, bolehkah aku bicara denganmu?" Xiao Chen menatap tetua pertama. Melihatnya mengangguk, ia menjawab, "Tentu, tidak masalah." Mereka berdua berjalan keluar dari aula utama, dengan Feng Feixue memimpin di depan. Mereka berhenti ketika tiba di taman yang sunyi. Berbalik, sepasang mata cerah menatap Xiao Chen. Merasa sedikit tidak wajar, Xiao Chen berkata, "Aku ingin tahu apa yang ingin Nona Feng bicarakan kepadaku." Puci, Feng Feixue tidak menanggapinya. Sebaliknya, sebuah kipas lipat muncul di tangannya dan disodorkan ke wajah Xiao Chen. Kipas lipat itu memancarkan cahaya merah menyala. Saat mendekati Xiao Chen, kipas itu terbuka dengan suara "sua". Sekuntum bunga teratai merah menyala menjulang tinggi ke udara. Bunga itu begitu memikat dan cantik. Menghadapi serangan mendadak Feng Feixue, Xiao Chen merasa tercengang. Namun, ia tidak terlalu panik. Serangan Feng Feixue sangat tajam, tetapi ia tidak dapat mendeteksi sedikit pun niat membunuh. Guntur tebasan yang bergegas. Menghadapi teratai merah menyala di depannya, hanya dengan satu pikiran, pedang bayangan bulan muncul di tangannya dan langsung melancarkan tebasan guntur bergegas. Cahaya pedang hitam itu bagaikan guntur yang menggelegar, menebas ke arah teratai merah. Ledakan. Bunga teratai yang bermekaran berubah menjadi percikan-percikan merah yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah terik matahari, ia tampak seperti kupu-kupu yang menari-nari. Melihat Xiao Chen melancarkan Rusing Thunder Chop, kilatan cahaya muncul di mata Feng Feixue. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, kipas lipat itu berubah menjadi pedang panjang ramping. Feng Feixue menggenggam pedang panjang di tangannya dan kakinya sedikit bergeser saat ia mengambil posisi. Auranya tiba-tiba berubah, dan ada harmoni antara dirinya dan pedang itu, hanya dirinya dan pedang itu yang ada. Feng Feixue berteriak ringan, "Gambar!" Cahaya pedang menyambar, bagai pertunjukan laser, cepat dan anggun. Dalam sekejap, cahaya pedang itu mencapai Xiao Chen yang terkejut. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan di balik pedang ini, semuanya telah mencapai puncak seorang master bela diri. Otak Xiao Chen bergerak secepat kilat. Ketika melihat Feng Feixue mengambil posisi itu, ia langsung teringat serangan yang Ao Jiao gunakan saat mereka menempa senjatanya. Meskipun Feng Feixue tidak mencapai tingkat aura yang sama dengan Ao Jiao saat itu, ia telah mencapai sebagian besar keanggunannya. Xiao Chen tidak berani gegabah, dan segera mundur. Namun, pedang ini terlalu cepat. Meskipun Xiao Chen telah mundur lebih dulu, angin yang ditimbulkan oleh cahaya pedang dengan lincah mengiris dahi Xiao Chen, meninggalkan luka kecil, darah segar mengalir keluar. Sungguh pedang yang cepat, pikir Xiao Chen dalam hati sambil menghirup udara dingin. Namun, dengan serangan pedang kedua Feng Feixue yang sudah mendekat, ia bahkan tak sempat mendesah. Potongan cahaya busur. Feng Feixue dengan lembut memutar tangannya dan mengarahkan ujung pedangnya ke bawah. Sebuah busur cahaya biru muncul, inilah cahaya busur yang dihasilkan oleh cahaya pedang murni. Kemanapun cahaya busur itu lewat di taman, bunga-bunga beterbangan dan kelopak-kelopak bunga berhamburan di mana-mana, beterbangan tanpa tertiup angin. Dengan munculnya bunga-bunga segar yang tak terhitung jumlahnya, temperamen Feng Feixue yang anggun saat ini bagaikan peri dari istana surgawi, murni tanpa sedikit pun noda kotor. Namun, Xiao Chen tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan yang sulit didapat ini, ia harus mundur. Sudut serangan ini telah menutup semua jalur serangan, membuatnya tidak punya pilihan lain selain mundur. Surga yang terdesak, Feng Feixue berteriak pelan, dan kakinya dengan lembut mendorong tanah. Ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah Xiao Chen dengan pedangnya mengarah ke kepalanya. Aura pedang ini mendesak maju, seolah-olah melesat menuju surga, tampak sangat anggun. Aura yang kuat, seru Xiao Chen dalam hati. Pedang yang bergejolak ini sama sekali tidak istimewa, pedang itu langsung mengarah ke kepalanya, memaksa Xiao Chen untuk beradu. Namun, Xiao Chen sudah mundur 2 langkah,
dan auranya juga berkurang secara signifikan, membuatnya kehilangan kesempatan. Terlebih lagi, pedang ini hampir menyatu dengan pedang itu sendiri. Xiao Chen tidak dapat menemukan titik lemahnya, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya atau bagaimana menangkis pedang yang melayang ini. Mundur, dia hanya bisa terus mundur. Namun, Feng Feixue melesat maju. Jika ia terus mundur dan tubuhnya terangkat ke udara, sedikit saja, ia tentu akan menabrak bilah pedangnya. Xiao Chen merasa sangat kesal. Ia hanya bisa berguling mundur dengan menyedihkan, menghindari serangan pedang yang bergejolak itu. Ini adalah cara yang paling langsung dan paling efektif, tetapi juga cara yang membuatnya tampak menyedihkan. Guntur tebasan yang bergegas. Feng Feixue memutar tubuhnya yang sempurna di udara, dan tubuhnya membubung tinggi ke angkasa. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di belakangnya, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk turun ke bawah, membawa serta kekuatan angin dan guntur. Saat itu, Xiao Chen, yang sedang berjongkok di tanah, tak sempat bangun. Melihat Feng Feixue melancarkan serangan pedang yang mengandung kekuatan angin dan guntur, Xiao Chen merasa sangat ketakutan. Apakah ini Rusing Thunder Chop yang sebenarnya? Xiao Chen berpikir dalam hati. Sejak pedang itu ditarik, auranya terus meningkat tanpa henti, sementara lawan terpaksa terus mundur. Ketika aura lawan mencapai titik terendah, auranya akan meningkat hingga puncaknya. Menggunakan serangan mematikan saat ini, yang dipenuhi guntur yang menggelegar, serangan itu tak terbendung. Saat itu, Xiao Chen tak bisa membuang waktu memikirkan hal ini, ia tak punya cara untuk menghindari pedang ini. Selama ia mundur selangkah saja, ia akan terbelah dua. Ia hanya bisa menangkis secara pasif. Ketika auranya sedang lemah, ia harus menangkis pedang itu, yang auranya sedang berada di puncaknya. Sungguh teknik pedang yang hebat. Meskipun situasinya mendesak, Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati. Puji, Xiao Chen berdiri dengan gagah berani dan mengangkat pedang bayangan bulannya. Cahaya listrik memancar ke segala arah, dan inti iblis tingkat 6 melepaskan kekuatannya yang tak terbatas tanpa henti. Ia harus meningkatkan auranya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Ledakan, pedang Feng Feixue, yang dipenuhi kekuatan guntur yang dahsyat, menebas pedang bayangan bulan milik Xiao Chen tanpa ampun. Cahaya listrik yang cemerlang menghancurkan bilah kedua pedang itu hingga terpisah. Putong. Kekuatan dahsyat mengalir dari bilah pedang, langsung mengalirkannya ke kedua lengan mereka, lalu ke kaki mereka. Xiao Chen terhuyung dan mundur 2 langkah. Serangan rantai kedua dari Rusing Thunder. Feng Feixue mendarat di tanah dan berteriak keras. Kedua tangannya menggenggam pedang sambil melangkah maju, menebas Xiao Chen secara horizontal. Pedang ini memiliki aura yang luar biasa, yang awalnya sudah mencapai puncaknya, dan terus meningkat lebih tinggi lagi, akhirnya mencapai tingkat yang mengejutkan. Ledakan. Tiba-tiba, pertahanan Xiao Chen tidak mampu menahan pedang ini dan dia terlempar ke udara. Tubuhnya terus terlempar ke belakang sementara Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan tubuhnya, namun nyaris tidak berhasil mendarat dengan stabil di tanah. Darah dan ki di tubuhnya melonjak, dan organ-organ dalamnya tampak bergetar hebat. Namun, Xiao Chen tahu bahwa serangan pedang ini tidak sepenuhnya menggunakan kemampuan Feng Feixue. Jika tidak, ia tidak akan mampu menangkisnya. Feng Feixue menghunus pedangnya sambil berdiri tegak. Ia berkata dengan nada agak menyesal, "Tuan Muda Xiao, saya telah menyinggung Anda. Ada catatan lengkap tentang teknik pedang petir rusing ini di sekolah Qin Surgawi. Selama kamu memutuskan untuk belajar di sekolah Qin Surgawi, ada banyak teknik seperti itu yang tersebar di sekitar. Di sana, kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa." Xiao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Setelah berjuang begitu lama, dia sebenarnya berusaha meyakinkannya untuk bergabung dengan sekolah Qin Surgawi. Feng Feixue, kamu menarik. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Feixue, kemarahan di hati Xiao Chen kini menghilang. Xiao Chen juga tahu bahwa Feng Feixue telah menahan diri sejak serangan pertama. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan niat membunuh apapun selama pertempuran. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tulus. Metode lugas seperti ini juga disukai Xiao Chen. Sayang sekali Xiao Chen benar-benar tidak bisa pergi. Xiao Chen berdiri. Setelah stabil, ia tiba-tiba menghunus pedangnya. Posisinya sama dengan yang digunakan Feng Feixue sebelumnya. Feng Feixue menunjukkan ekspresi terkejut karena gerakan ini tidak jauh lebih lambat darinya. Melempar pedang di tangannya, kipas lipat itu muncul kembali di tangannya. Sekuntum bunga teratai merah menyala muncul di kakinya. Dalam sekejap, bunga itu menyebar hingga 10 meter di sekelilingnya, dimanapun kakinya mendarat, bunga teratai merah akan mekar. Tuan Muda Xiao,
Feng Feixue hendak mengatakan sesuatu setelah ia berdiri tegak, tetapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Ia langsung menggunakan Lightning Evasion dan muncul di hadapannya. Memanfaatkan kesempatan bagus, ia menggunakan Arc Light Chop, sebuah busur cahaya panjang muncul di udara. Feng Feixue berbeda dari Xiao Chen, ia telah berlatih teknik pedang petir rusing cukup lama, dan memahami esensi teknik pedang ini dengan sangat baik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Sekali ia mulai, ia tidak akan bisa berhenti, yang akhirnya mengakibatkan auranya mencapai titik terendah. Dia memutar tubuhnya ke samping dengan lembut dan mengarahkan kipas lipat itu ke depan, menyambut pedang bayangan bulan di tangan Xiao Chen. Ledakan. Namun, Feng Feixue terkejut dengan kekuatan dahsyat yang terpancar dari bilah pedang tersebut. Ia selalu berpikir bahwa Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri puncak. Karena itu, ia mengendalikan esensinya agar tetap berada di level master bela diri tingkat awal, untuk berjaga-jaga jika ia melukai Xiao Chen secara tidak sengaja. Namun, ia tidak menyangka kekuatan Xiao Chen lebih besar dari seorang murid bela diri puncak biasa. Menginjak bunga teratai merah di bawah kakinya, Feng Feixue mundur beberapa langkah. Surga yang terdesak, Xiao Chen tidak menunggu Feng Feixue menstabilkan dirinya sebelum bergegas mendekat, mengarahkan ujung pedangnya ke kepala Feng Feixue. Jurus yang membuat Xiao Chen dalam kondisi menyedihkan tadi tidak berhasil pada Feng Feixue. Yang membuat Xiao Chen agak kecewa adalah meskipun Feng Feixue mundur, ia melakukannya dengan jauh lebih santai daripada Xiao Chen. Saat bunga teratai mekar, udara dipenuhi cahaya, mengikuti Feng Feixue yang mundur 3 langkah. Guntur tebasan yang bergegas. Xiao Chen berteriak di udara, dan suara gemuruh guntur menggelegar di belakangnya. Kekuatan guntur dan angin mengikutinya saat ia bergerak. Gerakan ini sudah sering dilakukan Xiao Chen, hanya saja dilakukan dengan cara yang berbeda. Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan perbedaan di antara keduanya. Lepaskan. Feng Feixue berteriak pelan dalam hatinya. 2 bunga teratai merah menyala muncul di matanya. Kipas lipat yang awalnya memancarkan cahaya redup di tangannya berubah menjadi kusam total, tampak seperti biasa saja, dan kilaunya tertahan. Ia mengayunkannya pelan, menangkap pedang Xiao Chen yang turun dari langit. Tidak ada suara gemuruh atau gelombang ki yang dihasilkan dari benturan. Pedang itu hanya menangkis pedang Xiao Chen yang menggelegar dengan mulus. Ia berhasil mengusir aura yang telah mencapai puncaknya. Ini mirip seperti seseorang yang disiram air dingin saat hendak mencapai klimaks. Xiao Chen terduduk di tanah dengan perasaan tertekan yang tak terkira. Ia bahkan tak sempat menggunakan Rusing Thunder Second Chain Chop. Rasa dihajar orang seperti ini sungguh tak tertahankan. Bunga teratai merah di matanya memudar dan Feng Feixue tersenyum tipis. Bagaimana? Kau telah merasakan sendiri kekuatan teknik lengkapnya. Teknik yang belum sempurna itu tidak dapat dibandingkan, kan? Sekolah Qin Surgawi masih memiliki banyak teknik bela diri seperti ini. Dengan bakat yang kau tunjukkan di sini, kultivasimu pasti akan berkembang pesat. Lagi pula, set teknik pedang petir Rusing Thunder ini masih memiliki tebasan rantai ketiga petir Rusing Thunder. Bahkan aku tidak bisa menggunakannya. Setelah kau ke sana, kau akan langsung bisa mempelajarinya. Xiao Chen kembali tenang dan sungguh merasa lucu. Feng Feixue ini seperti nenek serigala, terus-menerus menggodanya. Catatan, harus kuakui, aku sangat terkejut dengan penggunaan istilah nenek serigala ini dan harus mencarinya. Rupanya, istilah ini merujuk pada serigala dalam cerita Si Kerudung Merah, di mana ia berpura-pura menjadi nenek dan terus berusaha mendekat agar si kerudung merah bisa memakannya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berdasarkan instingnya, ia yakin Feng Feixue tidak berniat jahat. Sayangnya, meskipun kultivasi Feng Feixue tinggi, ia tidak dapat mendengar suara pedang tersebut. Xiao Chen berjalan ke samping dan mengambil pedang yang dilemparkan Feng Feixue. Nona Feng, bisakah kau mendengar suaranya? Feng Feixue tertegun sejenak, lalu sedikit bingung sebelum berkata, kau bicara tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Aku tidak bisa. Kemampuan untuk menciptakan resonansi dengan senjata tidak ada hubungannya dengan kultivasi, dan sepenuhnya bergantung pada pemahaman seseorang. Banyak senior tingkat kuno dari sekolah Qin Surgawi bahkan tidak mampu memahami level itu. Wajar baginya untuk tidak bisa mendengar suara pedang, karena itu bukan senjata utamanya. Xiao Chen menangkupkan tangannya, mengucapkan terima kasih, saya sungguh berterima kasih kepada Nona Feng atas rekomendasinya. Namun, saya, Xiao Chen, hanya mencari tempat di mana saya bisa mendengar suara pedang. Saya sudah punya rencana sendiri, saya hanya bisa menerima niat baik Anda. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan pergi. Feng Feixue memandangi punggungnya saat ia pergi, sedikit mengernyit. Ia berpikir dalam hati,
Jika ia tidak pergi ke ibu kota kekaisaran, maka ini akan sulit. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk menjamin keselamatannya.